Selamat pagi, kembali bertemu dalam GPD Filamatemas Menyapa dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan bagi kita terambil dalam 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara berkat oleh Tuhan, ayat ini Petrus tujukan kepada orang-orang yang sudah tahu kebenaran, yang sudah tahu pengenalan akan Tuhan dan sudah tahu hukum atau firman. Dalam kalimat yang pertama dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Melalui ayat ini, Petrus menghimbau atau mengajak kepada orang-orang yang telah mengenal Allah, orang-orang yang telah mengenal hukum dan kebenaran untuk tetap waspada supaya jangan terseret kepada kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum atau mengenal firman atau mengenal kebenaran. Saudara berkat oleh Tuhan, kita masih hidup di antara orang-orang yang tidak mengenal hukum. Kita masih ada di antara orang-orang yang hidupnya tidak mengenal kebenaran. Kita ada dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam bisnis, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih ada di antara orang-orang yang tidak mengenal hukum. Itu sebabnya Petrus katakan, waspada, jangan sampai kita terseret kepada kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum tersebut. Ya, karena melalui ayat ini Petrus katakan hanya ada dua pilihan. Dalam ayat 17 dikatakan hanya ada dua pilihan. Yang pertama, kalau kita terseret, artinya kita bertumbuh, namun bertumbuh dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Atau yang kedua, kita berpegang teguh pada kebenaran. Kalau kita berpegang teguh pada kebenaran, artinya kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan kita akan Tuhan. Saudara berkat oleh Tuhan, melalui dua pilihan yang Petrus sampaikan ini, artinya tidak ada kata-kata stagnan, tidak ada kata-kata kerohanian yang jalan di tempat. Hanya ada terseret, bertumbuh ke dalam kesesatan atau berpegang teguh, artinya bertumbuh ke dalam kebenaran dan pengenalan kita akan Tuhan. Artinya ketika kita merasa bahwa rohani kita tidak bertumbuh atau rohani kita seperti jalan di tempat, sadarilah bahwa kita bukan sementara jalan di tempat, namun kita mengalami kemunduran. Kemunduran baik dalam pengertian kita akan Tuhan, kemunduran dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan kalau kita sudah merasa bahwa kita sedang sementara berjalan di tempat atau stagnan, berhati-hatilah jangan sampai kita terseret kepada kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Pagi hari ini saya mau menghimbau atau mengajak, mengingatkan kepada setiap kita, mari kita mau bersama-sama berlomba, kita mau bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, mau bertumbuh dalam kasih karunia Allah, pengenalan kita akan Tuhan, supaya sekalipun kita tinggal di antara orang-orang yang tidak mengenal hukum, namun kita punya pegangan yang teguh, sehingga apapun yang ada di sekitar kita tidak membawa kita, tidak menyeret kita kepada kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Saudara berkata oleh Tuhan, pagi hari ini mulai GPD Filamatemas Menyapa, saya ingin mengingatkan bagi setiap kita, ya, gereja kita memfasilitasi, memberikan fasilitas untuk kita boleh bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Gereja kita menyediakan P3, di sana kita bisa belajar dasar-dasar Alkitab. Gereja kita juga menyediakan relasi, kelompok sel kecil di mana kita bisa berbagi, bisa sharing satu dengan yang lain tentang pengenalan kita akan Tuhan dan firman Tuhan yang mungkin menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan di sana kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan ada POP, Pillar of Prayer. Di sana kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita boleh berdoa kepada Tuhan dan kita boleh mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga melalui fasilitas-fasilitas ini kita menjadi orang-orang yang tidak bukan tidak tahu pengenalan akan Tuhan. Kita sudah tahu, namun melalui fasilitas ini mari kita mau bersama-sama berlomba. Ya, seperti Petrus katakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Kita sudah tahu ada fasilitas. Mari kita menggabungkan diri, mari kita mengambil bagian. Sehingga apa? Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan kita akan Tuhan. Saya akan tutup dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua.
Kolose pasal yang pertama ayat yang 10 begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji Tuhan, sampai berkata oleh Tuhan. Melalui renungan pagi hari ini, mari kita boleh hidup di antara orang-orang yang tidak mengenal hukum. Tapi kita tahu ada fasilitas yang gereja sediakan. Mari melibatkan diri dalam persekutuan dengan Allah. Mari melibatkan diri dalam persekutuan-persekutuan dengan orang-orang yang percaya. Sehingga kita boleh bersama-sama bergandengan tangan. Kita boleh bertumbuh dalam kasih karunia. Kita boleh bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan segala hormat kemuliaan kita kembalikan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kembali kepada kami bahwa senantiasa kami boleh hidup waspada Tuhan terhadap orang-orang yang tidak mengenal hukum. Tapi kami boleh terus melibatkan diri dalam persekutuan-persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki pegangan yang teguh untuk kami tetap mempertahankan kebenaran, mempertahankan keselamatan, mempertahankan iman kami kepada Engkau. Bahkan kami boleh bertumbuh Tuhan, semakin hari semakin berbuah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tanamkan kebenaran firman atas kehidupan kami. Roh Kudus berikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh tetap senantiasa Tuhan. Boleh Tuhan Bapa yang baik melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar kami boleh berbuah lebat, semua guna hormat kemuliaan Tuhan. Sepanjang hari ini aktivitas kegiatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah menyertai kami setiap langkah-langkah kami, aktivitas kegiatan kami, keluar masuk kami Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Biar penyertaan Allah jadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan sepanjang hari ini, jadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang jadi kebutuhan, keperluan kami. Bapa yang baik, Engkau Allah yang sanggup menyediakan, Engkau Allah yang sanggup mencukupkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati.